Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh Aldi saat mendaki Gunung Cermai yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Tidak ada yang salah selama kita naik. Sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di Pengasinan, Mira menstruasi. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas gak mungkin. Masuk hutan lagi, Mira jalan duluan. Aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak berbahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Mira minta istirahat. Mungkin pengaruh menstruasi. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walaupun kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan menyeduh kopi. Gimana, Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Mira. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja Mir sekalian, kataku. Setelah di rumah, barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sanggabuana. Mira cerita, waktu di Sanggabuana, dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai gak ada yang naik lagi, enak nih turun, gak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua, dan yang paling fatal, di Batu Lingga, Mira membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Mira di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap, ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Mira berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, Di, lu jalan duluan ya. Gue pegangan keril lu ya. Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan. Sementara Mira pegangan karirku di belakang. Jalanan udah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya aku pikir pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati, mohon perlindungan. Tiba-tiba Mira menangis. Dia jatuh terduduk. Kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesunggukannya,
Dia berulang kali menyebut pocong, pocong, pocong. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat dari segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Mira untuk berjalan lagi sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Mira mau berjalan lagi setelah matanya aku tutup dengan buff. Dengan cara ini, Mira tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam, kadang semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti, artinya terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Mira memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Mira sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang hingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang dalam kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. "Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri." Aku dan Mira terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini, akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Mira. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Mira menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Mira. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayunan di atas pohon. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami. Dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Mira. "Mir, kita mampir ke situ dulu yuk. Ngopi, istirahat, besok kita jalan lagi." Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Mira menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris. "Di, sadar Di, istighfar, nggak ada apa-apa di situ." "Itu ada orang Mir, ayo ke sana, nggak enak udah dipanggil. Ayo Mir." Mira menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku, menyuruhku istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri,
Ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku, sambil nyengir aneh. Tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung berlari. Beberapa lama baru aku sadar aku meninggalkan Mira di belakangku. Kakiku lemas, jantung berdegup dengan kencang. Mau balik menyusul Mira, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Mira berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menempuhku mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku melebarkan jarak dengan Mira. Terus terang, aku gak yakin Mira yang jalan di dekatku itu adalah Mira temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal. Kenapa aku tidak hafal ayat kursi? Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah, karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Mira yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung berputar arah, lari ke atas lagi. Tak jauh, aku melihat Mira bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan, ini Mira yang asli. Tapi begitu ku sentuh, dia berteriak-teriak histeris. Pergi, pergi. Dia langsung jatuh lemas. Saat dia sadar, aku yang menyentuhnya. Ini elu kan? Kami dengan badan gemetar sambil berdoa, lalu mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk, dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Mira berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau ke kanan, ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa, tapi gangguan masih belum mau lepas dari kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Mira istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Mira tumbang.